إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده. فقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan pelajaran, maka sepantasnya dan seharusnya kita banyak mengambil pelajaran dan ibrah di dalamnya. Maka salah satu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan ini merupakan pelajaran penting dalam hidup dan kehidupan kita menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini. Yang pertama adalah mengingatkan kita akan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati atau meninggal. Ini adalah sesungguhnya yang harus kita renungi dan kita hayati sesungguhnya. Apa sesungguhnya kematian itu? Karena apa yang kita miliki di dunia ini, kelezatan, kenikmatan, apapun namanya, dia akan terputus dengan kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kematian itu adalah sebuah keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu keyakinan. Apa yang dimaksud keyakinan adalah al-maut, kematian itu sendiri. Lalu bagaimana sikap kita seorang muslim setelah kita tahu bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian dan pasti akan dialami setiap insan, setiap manusia. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya akan hidup selamanya, tidak. Dan ini sudah terbukti bagaimana manusia-manusia terdahulu. Hatta Fir'aun mengatakan dirinya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Mati dengan sendirinya. Qarun, orang yang paling kaya raya di dunia ini. Hatta hari ini kalau kita menemukan harta di bawah tanah disebut dengan harta karun. Begitu berkesannya harta itu. Ikhwatal Islam, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita. Rasul mengatakan, fa'aksiru dzikra hadhihi min lazzat al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Karena itu yang akan memutus kelezatan, kenikmatan dunia, yaitu apa? Al-maut.
Orang yang mengingat mati pasti ambisi kekuasaannya, ambisi kehidupannya di dunia ini, dan semua ambisi yang bersifat duniawi akan luntur. Tidak ada semangat untuk itu. Tapi bagaimana dia akan mempersiapkan dirinya untuk kemudian kehidupan setelah kematian? Itulah sebabnya Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Siapa sesungguhnya orang mukmin yang paling cerdas? Siapa orang mukmin yang paling pintar di dunia ini? Sebab barangkali yang ada di benak kita, orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang tinggi IQ-nya, di atas rata-rata, yang bisa berinovasi tentang dunia, bisa menemukan ini dan itu. Tapi bukan itu. Kata Rasulullah SAW setelah ditanya, "Fa ayyul mu'minina aqyas?" Beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Kok bisa? Apa hubungannya akal pikiran dengan kematian? Barangkali menurut kita bukan itu, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Karena setelah itu dia mengingat kematian. Nabi katakan, "Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Setelah dia banyak mengingat kematian, maka dia akan mempersiapkan bekal kehidupan setelah kematian itu. Itulah orang yang cerdas, visioner. Dia memikirkan kehidupan setelah kematian, bukan kehidupan yang fana ini, bukan kehidupan yang singkat ini. Alangkah hinanya manusia kalau hanya sekedar menginginkan duniawi, sementara bukan itu kehidupan yang kekal. Dunia hanya sementara, mata'ul gurur. Dia bagaikan fata morgana. Karenanya wajar dan pantas kalau Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kehidupan akhirat. Dia akan mempersiapkan bekalnya ke sana. Ulaika humul aqyas. Nabi katakan, itulah sesungguhnya orang yang cerdas. Oleh karena itu, kematian ini bukan bagaimana kita selesai di hidup di dunia ini, tapi bagaimana kehidupan setelah itu. Ada orang yang mengatakan dia kembali ke tempat peristirahataannya. Padahal pelajaran kedua Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Akan disempurnakan, akan dibalas amal perbuatannya di dunia, nanti di akhirat. Jadi setelah kematian ini ada perjalanan berikutnya, yaitu alam barzah. Orang yang memikirkan itu pasti dia akan betul-betul memaksimalkan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setengah-setengah. Bukan yang penting ada bekal sedikit, tapi bagaimana dia maksimalkan, dia optimalkan jiwa raganya lillahi ta'ala. Bahkan orang mukmin dia telah memperjualbelikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Sungguhnya orang mukmin itu telah memperjualbelikan dirinya, menggadaikan dirinya, jiwa raganya, hartanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan, satu bisnis, satu usaha untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Allah sebutkan perdagangan, perniagaan, bisnis, akad, transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling tinggi nilainya, yaitu bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Maka pelajaran yang kedua ini perlu kita pelajari, bahwa sesungguhnya setelah kematian itu ada alam barzah.
Bukan berarti dia telah kembali ke tempat peristirahatannya. Dari mana kita tahu kalau dia istirahat? Ini persoalan gaib. Ini masalah perkara gaib. Sementara Rasulullah SAW katakan, bahkan ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga menangis ketika mendengarkan hadis ini. Dan ketika melihat kuburan dan ditanya, "Wahai Utsman, mengapa engkau menangis? Melihat kuburan, sekedar melihat kuburan engkau menangis, padahal surga di tanganmu." Apa kata Utsman bin Affan? "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman yanju minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad." Sesungguhnya perjalanan alam barzah, perjalanan di dalam kubur itu adalah satu rintangan menuju kehidupan akhirat. Siapa yang selamat, maka Allah akan mudahkan perjalanan berikutnya. Tapi sebaliknya, siapa yang celaka, maka akan disengsarakan perjalanan itu menuju akhirat. Inilah yang membuat Utsman bin Affan menangis, bahwa sesungguhnya ada adab, ada nikmat di dalam alam barzah itu, di alam kubur itu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk senantiasa membaca di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya, dan seterusnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Bahwa memang ada siksa kubur. Siapa bilang kalau kita istirahat di alam barzah, kecuali orang-orang yang beriman akan diberikan kenikmatan di alam barzah. Setelah ada tiga pertanyaan yang kita kenal. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Tapi orang kafir dia akan menjawab, hahaha, nggak tahu. Maka tentu siksa sebelum siksa neraka. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga, Allah ingatkan kepada kita, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Bahwa sungguh kesuksesan yang hakiki itu adalah bagaimana kita selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan sampai dibolak-balik bahwa kesuksesan itu di dunia. Tidak ada kesuksesan di dunia ini. Tidak ada kesuksesan yang hakiki. Semuanya bersifat semu, sementara, dan sebentar kita akan tinggalkan. Sehebat apapun manusia, dia akan tinggalkan itu semua dengan kematiannya. Sudah banyak sejarah yang menceritakan hal ini. Sehebat apapun manusia itu, pada akhirnya dia akan mati. Fir'aun, Qarun, Namrud, dan siapapun yang merasa dirinya hebat, dia akan pasti mati. Tidak ada kesuksesan di dunia kecuali di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, itulah sesungguhnya kesuksesan yang hakiki. Maka marilah kita sukseskan akhirat kita. Kalaupun di dunia ini sifatnya sementara, sukses yang hanya bersifat semu, maka jangan kita dilalaikan. Jangan salah kaprah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kemudian yang terakhir dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tiadalah kehidupan dunia itu melainkan adalah kelalaian, nikmat yang melalaikan, kesenangan yang melalaikan. Semuanya bagaikan fata morgana. Semakin kita kejar dunia, semakin kita tidak mendapatkan apa-apa. Seperti orang yang haus minum air lautan, semakin dia haus, tidak ada habis-habisnya. Tapi akhirat, Allah pasti memberikan janjinya bahwa siapa yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan uiddat lil muttaqin. Surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah yang singkat ini ada sebuah ungkapan yang barangkali bisa kita renungi, meresap dalam hati kita.
dikatakan bahwa tazawwad bittuqa fa idza jannal lailu fahal ta'ishu il fajar wa kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min fata yusbih wa yumsi wa aminan. Hendaklah kalian membekali diri dengan takwa. Apabila datang malam hari, tak seorang pun di antara kalian yang menjamin hidup hingga esok harinya. Betapa banyak orang yang tidak sakit mati mendadak, tidak sakit-sakit mati mendadak, dan betapa banyak pemuda yang merasa dirinya sehat kalau tidak tahu kalau kain kafannya sudah persiapkan untuknya. Kesimpulannya bahwa kematian itu tidak menunggu kita sampai tua. Kematian itu tidak menunggu sampai kita sakit. Kadang kita keluar dari masjid, tiba-tiba kena serangan jantung atau apa saja yang menyebabkan kematian itu, sehingga mawas diri dengan amal soleh, karena itulah sesungguhnya akan menjadi bekal kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.